Kalau untuk manfaat puasa sendiri sudah lama dijelaskan memang banyak sekali untuk kesehatan. Selain satu, bisa mengontrol kadar lemak, kadar kolesterol lah yang orang-orang bilang. Mie, Oh, mie tuh ya. waktu sahur itu. Ya, kalau bisa itu dihindari karena pengolahannya akan lebih memakan energi. Justru saat Guys, mengolah makanan, kita jadi tambah lapar. Sebenarnya yang membuat mual itu kandungannya ya. Jadi kandungan makanan-makanan yang istilahnya kayak coklat, terus teh, kopi, awal buka puasa itu kan ada kafeinnya. Nah, kafein itu yang biasanya membuat marhaban tiba. Ramadan dong kak. Masih gimana? Oh gini nih guys, pengen cepet-cepet makan es buah nih ya. Jadinya kayak gitu. Aduh sekarang nih edisi es buah nih ya Vel. Oh, kita belum opening kali. Oh iya kita opening dulu ya guys. Oke, 1, 2, 3. Halo Sobat Spensaka, ketemu lagi di podcast kita di acara Bismart Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Nah kak, kan sekarang ini lagi edisi Ramadan ya. Terus podcast yang kita mau bicarain itu apa sih kak? Ya ada di judul gak sih? Ya, udah ada. Oh kan, udah kesebar kemana-mana lagi foto dokternya gitu, itu dokternya ganteng banget lagi tuh. Aduh, dokter siapa itu? Aduh, Val, kan sekarang ini kan edisi Ramadan ya. Kira-kira nih dokternya ini namanya siapa gitu ya, pendidikannya dari mana, langsung mau dipanggil atau gimana? Jadi kak, biar sobat Spensaka ini biar gak pada kepo juga gitu, kita yang kepo juga sobat-sobat pada kepo, jadinya kita sambut aja kak gitu. Oke, kita sambut aja nih ya Dokter Rizky Pramudia Akbar. Terima kasih Dokter Rizky sudah menyempatkan waktunya, udah jauh-jauh nih ya dok, datang ke sini ya dok. Dari mana sih dokternya ini? kalau aslinya sih sekitaran sini aja. Orang Kerasan juga, nggak jauh-jauh. Gak jauh-jauh, Vel. Perkenalan dulu nih dok, sobat-sobat biar pada kenal. Tak kenal maka tak sayang dok. Perkenalan dulu dokter. Untuk teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Rizky Pramudia Akbar. Saya juga dulu alumni sini, SMP 1 Keraksan. Ya, saya juga sempat diajar oleh beberapa guru senior yang ada di sini. Terus untuk pendidikan lanjutannya nggak jauh-jauh, tetap di Keraksan juga. Setelah itu untuk pendidikan dokter umumnya, saya melanjutkan di Malang, di Unisma. Setelah dari Malang, selesai semua pendidikan, akhirnya kembali lagi ke sini sampai bisa ketemu sama adik-adik kelas lagi, guru-guru yang dulu lagi. Ini terima kasih banget loh ini sudah diundang. Iya, terima kasih juga dok sudah nyempetin waktunya gitu. Sebenarnya kan dokter ini kan sibuk banget gitu ya. Banyak banget kayak pasiennya. Pasien salah satu pasiennya dokter. Dok, dokter ini kan alumni ya. Kalau misalnya kita nih seenaknya panggil apa ini? Dokter atau apa? Abang atau gimana nih? Abang kan. Panggil untuk panggilan kakak aja, panggil mas gitu biar Aduh. akrab gitu loh. Kalau dokter kayak berjarak gitu. Biar lebih deket aja nih ya, panggil kakak gitu. Panggil kakak Kak Rizky. Boleh, boleh, boleh. Kak Rizky, sekarang nih kan masa-masanya kita nih lagi nih ya kak, lagi pingin-pinginnya es buah. Betul. Jangan-jangan kan es buah kak, es teh. Ya itu udah kayak rasanya es buah kak. Ada rasanya ya bang ya. Aduh, aus banget nih ngomong kayak gini nih aus. Tidak kuat iman ini ya. Jam-jam rawan ini. Kak, di bulan Ramadan kayak gini kan manfaat untuk kesehatan itu apa sih kak? Kak Rizky ini kan dari kedokteran kan kak, tentunya tahu dong. Kalau untuk manfaat puasa sendiri sudah lama dijelaskan memang banyak sekali untuk kesehatan. Selain satu, bisa mengontrol kadar lemak,
kadar kolesterol lah yang orang-orang bilang. Entah kolesterol yang jahat banget, yang amat sangat jahat itu bisa dikontrol semua. Tapi dengan catatan bahwa puasa yang kita lakukan adalah tidak ada yang istilahnya tuh kayak puasa balas dendam gitu. Balas dendam Iya. gimana tuh? Jadi seharian berpuasa tapi buka puasa itu langsung makan ini itu apa segala macam semua yang lemak-lemak. Iya, Bahaya kalau kayak gitu ya, Kak? bahaya yang seperti itu. Puasa yang sehat itu adalah tetap yang sesuai aturan. Ada aturan-aturannya saat berbuka. Ada aturannya juga tuh, apa tuh, Ada Kak? supaya puasa kita itu tetap sehat. Sehat. Contohnya yang ringan-ringan dulu karena apa? Seharian 12 jam lebih. Ya, Udah. kita jam 4 ketemu jam 4 aja sudah 12 jam. Kadang sampai jam 6 baru kita buka puasa. Itu perut kosong dan nggak bisa langsung ketemu makanan-makanan yang berat. Kalau ketemu makanan-makanan yang berat, ya banyak yang bisa terjadi, sakit Mana Kak perut, Feni lagi mual-mual, kalau lambung. misalnya buka puasa makannya banyak banget. Kak, Feni tuh kan pernah gini ya Kak, buka puasa. Waktu itu Feni tuh langsung minum es teh, langsung minum air es, dan Feni tuh di situ mual banget Kak. Itu ada penyebabnya nggak sih? Iya Kak. Sebenarnya yang membuat mual itu kandungannya ya. Jadi kandungan makanan-makanan yang istilahnya kayak coklat, terus teh, kopi, awal buka puasa itu kan ada kafeinnya. Nah, kafein itu yang biasanya membuat rasa tidak nyaman di perut. Gitu. Jadi kalau mau yang enteng-enteng dulu, air putih dulu. Air putih itu udah paling rekomendasi nomor 1 sudah. Duh, dari pengen nih ya. Iya. Dari pengen minum air nih. Minum air putih. Itu simpel cuma sebatas air putih aja dulu sama yang makanan yang enteng-enteng tapi energinya tinggi. Ya, enteng-enteng energinya tinggi kayak kurma gitu-gitu. Oh, gitu ya Kak. Nah Kak, manfaatnya puasa ini emang metabolismenya itu apa Kak? Kalau untuk manfaat puasa ke metabolisme, kita harus tahu dulu nih metabolisme nih. Metabolisme ini kan perjalanan gimana supaya tubuh kita mengatur dirinya sendiri. Nah, jadi cara pengaturan diri kita itu ada jam-jamnya, ada caranya, ada tata caranya, ada prosesnya. Prosesnya panjang dan akan berubah menyesuaikan dengan kondisi. Pada saat puasa, kan kita nggak dapat asupan dari luar nih. Kita nggak makan, minum juga enggak. Habis itu ya pokoknya nggak ada asupan dari luar. Tapi sekarang kayak gini nih, yang dua adik saya ini kayaknya kayak nggak kurang tenaga sama sekali. Padahal nggak makan udah dari subuh, tapi semangatnya masih kayak gini. Padahal tadi udah masuk kulkas ya, Vel. Masuk kulkas buat ngadem tapi ya. Ya. Kayaknya buat cuci muka kayak ini gitu ya, pakai air es seger gitu. Ya, seger aja Kak. Iya, Jadi jadi kenapa belum sering duduk terus Kak? umur-umurnya 4 kali gitu ya. Tapi Kak, umurnya 4 kali, umurnya 3 kali. Bahaya kalau kayak gitu Kak. Jadi memang untuk peningkatan metabolisme salah satunya sih sebenarnya jadi fleksibel ya metabolismenya itu bukan jadi meningkat terus signifikan banget gitu enggak. Jadi fleksibel ini karena kita nggak punya bahan dari luar, kita nggak punya bahan baku dari luar, nggak punya bensin dari luar. Sebenarnya kita punya cadangan dan tubuh akan menggunakan cadangan energi itu. Makanya di jam-jam segini nih, jam-jam yang orang-orang yang sudah kepalanya di meja, bahunya di tembok, terus nyender ke sana ke sini, kita masih bisa ngobrol bareng, masih bisa ngobrol dengan semangat kayak gini. Ya salah satunya adalah bahwa cadangan energi kita itu ada dan metabolisme berperan di situ. Jadi walaupun kita nggak makan, jadi metabolisme tetap jalan, kita tetap dapat tenaga, kita tetap dapat energi, kita dapat tenaga, semangat segala macam. Kalau misalnya puasa terus tidur terus dari awal gimana sih? Setahun buat kayaknya itu ya. Kayaknya ini ya apa namanya dilakukan sama bosnya sendiri nih ya. Dari awal sampai akhir itu tidur terus gitu. Parah, parah. Kalau misalnya untuk kesehatan tuh ada nggak sih Kak penyebabnya kalau misalnya kita puasa dalam kondisi awal kan kosong gini ya? Kita sahur itu langsung tidur aja sampai buka ya. Nggak ada aktivitas apa. Jadi kalau kita puasa, yang paling kelihatan kesehatannya itu di saluran pencernaan. Oh, Karena satu, loh, padahal perutnya kosong. Kok bisa
orangnya sehat, pencernaannya sehat gitu. Benar. Dalam kondisi-kondisi dan keadaan tertentu, dalam tanda kutip orang yang nggak punya sakit mah gitu ya, perut kosong dalam jangka waktu tertentu itu justru membantu kesehatan kita. Kenapa? Perut ini kan banyak ya, ada yang lambung, ada yang usus segala macam. Kalau akhirnya dia kosong gitu, kalau dia ada isinya tuh dia akan bergerak modelnya kayak gini nih. Dia akan mencengkram dan memeras ke bawah. Semakin banyak cengkraman dan perasan, semakin banyak gesekan antara dua usus, dinding usus itu atau dinding lambung. Sehingga semakin sering bergesek akan semakin mungkin timbul luka. Kita kegesek, kegesek, akhirnya bisa timbul luka. Nggak cuma waktu ada makanan aja, waktu kosong pun perut tetap bergesek. Tapi saat nggak ada makanan, perut itu akan lebih tenang. Tidak seaktif biasanya, tidak se ekstrim itu pergerakannya. Sehingga bisa mengurangi resiko cedera pada dinding lambung gitu. Gitu ya kak. Oh my god, ilmunya banyak banget nih Vel. Buat kita ya Vel. Jadi kak, kan tadi kan terkait dengan perlambungannya kak. Terus cara kita untuk menjaga asupan nutrisi yang seimbang selama puasa tuh kayak gimana kak? Asupan nutrisi seimbang ini banyak pengaruhnya ya. Kita lihat dulu, kita bicara dari segi siapa. Karena beda cowok, beda cewek, beda usia. Oh, Terus beda juga gitu beda ya. juga. Yang anak-anak umur di bawah 5 tahun sama yang di atas 5 tahun sama kita-kita yang kayak gini, itu beda juga asupan nutrisinya. Kalau untuk yang seumuran kita nih, yang pasti satu, kalau dari rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, itu ada yang namanya isi piringku. Isi piringku. Ya, kalau Siapa? kakak sih biasanya bilangnya piring T, piring T. Jadi kalau teman-teman punya satu piring bulat gitu ya, itu isinya adalah dibagi dua dulu. Jadi satu piring bulat dibagi dua, ya. Separuh akan kita isi dengan serat, yang notabene isinya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, separuh. Karena yang mempengaruhi kita bisa kenyang lebih lama adalah sebenarnya serat. Itu. Setelah itu, setengah piring kan sudah keisi serat tuh, entah sayur, entah buah-buahan. Nah, setengahnya lagi kita bagi dua lagi tuh. Jadi kan seperempat-seperempat. Yang separuh isinya adalah karbohidrat, yang separuh lagi isinya adalah protein. Protein. Kalau serat semua kita nggak makan ikan nanti. Tadi gara-gara harus minum serat. Kali jadi kebawa serat juga. Ini lupa. Iya, harus tetap seimbang. Kalau dulu kan kita pakainya 4 sehat. Nah, Kalau sekarang kita pakai isi piring itu. Jadi lebih enak pakai seperti itu. Jadi harus ada karbo, protein, dan serat. Serat itu terserah. Tapi harus menyesuaikan sama kondisi masing-masing individu. Yang punya sakit lambung, yang punya darah tinggi, yang punya kencing manis. Itu ada penyesuaian sendiri dalam jenis makanannya apa aja tuh yang bisa dikonsumsi. Nah ini pak, gini kak. Pak sampai ya Allah. Kayak tidak setua itu sepertinya. Aus banget kayaknya ini. Maksudnya kak, sorry ya kak. Nih, apa sih kak makanan yang direkomendasikan? Apa tuh kak? Yang direkomendasikan selama bulan puasa? Ini rekomendasi untuk sahur atau buka? Sahur. Sahur. Kalau untuk sahur ya? Beda kak? Beda. Kalau untuk sahur yang tadi itu. Bahas dua-duanya. Sok es buah. Jadi kalau untuk yang sahur yang tadi itu lebih rekomendasi. Yang isi piringku itu jadi separuh isi serat, itu dari sayur dan buah. Yang separuh lagi kita bagi dua lagi, isinya adalah seperempat isi karbo. Karbo ini nggak harus nasi ya. Tapi usahakan yang komplek, kentang, jagung gitu-gitu, it's okay. Gandum? Gandum boleh. Itu. Yang penting tidak yang, kalau bisa yang tidak rafinasi ya. Rafinasi ini artinya makanan ini untuk jadi sebuah makanan dia melalui proses yang panjang. Mie. Oh, Tuh, mie ya. waktu sahur itu. Ya, kalau bisa itu dihindari karena pengolahannya akan lebih memakan energi. Justru Guys. saat mengolah makanan kita jadi tambah lapar. Jadi biasanya nih, apalagi anak-anak kos gak sih? Iya, anak Iya. kos terus
anak-anak kos yang kalau udah mau imsak, aduh bingung mau sahur apa gitu. Mau sahur apa nih? Iya. Mie deh gitu. Oh, kemarin bilangnya makan nasi boleh, tapi sama mie sama Iya aja. sama aja tuh. Berbahaya guys. Jadi buat pelajaran nih untuk anak-anak kos gitu. Dihindarin aja ya guys, karena kesehatan itu lebih penting ya teman-teman. Ya. Daripada waktu siang-siang udah gak tahan gitu ya. Malah makan tuh. Tapi untuk masalah kayak gini kan enggak sepenuhnya enggak boleh ya. Hal-hal kayak gini kan ya untuk rekreasional boleh lah. Maksudnya siapa sih yang nggak seneng makan mie? Biar saya pun kan juga seneng makan mie gitu loh. Tapi ya frekuensinya nggak yang tiap sahur makan mie gitu loh. Harus tetap bervariasi. Kalau Gitu. mie kan ada tuh Kak sekarang nih Kak yang namanya mie dari sayur. Iya. Gimana Kak? Mie dari sayur ini apanya dulu? Bahan utamanya kah atau pewarnanya aja? Seumpama oren dari wortel. Apa dia pure 100% pakai wortel? Kan tetap harus pakai tepung. Kalau cuma wortel tuh nggak jadi mie kayaknya, dia jadi jus. Jus wortel. Hoax ternyata ya kalau. Kalau dibilang hoax sih nggak juga, ada kandungan sayurnya. Cuma sedikit. Iya, saya nggak berani bilang ya. Kenapa? Aduh, Kak, itu kan tadi kan saran makanan gitu. Saran makan sahur. Sahur. Terus makanan bukanya gimana nih? Makanan buka puasa, kalau awal selalu pilih makanan yang tidak memberatkan di lambung pengolahannya. Contoh, awal buka kita makan buah yang oke, tidak masalah. Tapi beberapa buah itu ada yang sifatnya asam. Sehingga di kondisi-kondisi tertentu saat awal buka kita langsung nyosor buah, akhirnya yang terjadi adalah sakit perut. Jadi ada yang tipe buah itu namanya yang non asidik. Non asidik itu jadi tidak terlalu asam sehingga tidak menambah keasaman di lambung. Sehingga kalau itu dikonsumsi pada saat awal perut masih kosong masih lumayan safe. Masih lumayan aman ke perut. Tidak yang bikin terus perut sakit, panas, akhirnya gelegean terus-terusan gitu ya. Enggak. Tapi harus pilih-pilih lagi. Yang non asidik ini contoh-contohnya kayak kates, melon, semangka gitu-gitu. Kates ini apa nih? Pepaya. Oh, pepaya. Ya Allah. Nggak susah ya, kates ini bahasa mana ya? Gak pernah denger soalnya Kak. Iya. Jangan Kak makan jeruk gitu itu ya Kak. Kalau langsung ya dari apalagi dengan orang-orang yang kondisi tertentu ya, yang punya sakit lambung, amat sangat tidak disarankan untuk awal perut kosong langsung makan makanan yang sifatnya asam. Asam kalau untuk buka jangan yang terlalu asam, jangan yang punya pemanis tambahan. Oh, apa tuh Kak? Yang Pemanis buatan. Emang ada? kalau pemanis yang alami punya kita apa selama ini? Apa tuh? Yang kita pakai pemanis alami selama ini apa biasanya? Yang ada di dapur itu banyak buat ibu Gula. masuk gula pasir. Tapi kan untuk pemanis-pemanis tambahan itu kan ada yang namanya biang gula. Jadi di luar itu masih ada gula tambahan yang kita pakai gula pasir masih kurang manis, bisa ditambahkan zat itu supaya manisnya tuh jadi lebih gitu loh. Manis Kar- banget. Dan itu akan merangsang kadar gula sangat tinggi setelah buka puasa kalau langsung konsumsi itu. Itu konsumsi yang tadi untuk buka puasa lagi yang simple tapi tenaga dan energinya memberikan perubahan yang signifikan kayak contoh makan kurma. Makan kurma itu kan lumayan tinggi energinya ya, gulanya banyak, ada elektrolitnya dan bagus juga kan. Sesuai anjuran Kalau dokter. misalnya buka puasa cuma makan kurma boleh gak sih Kak? Boleh aja, tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Bisa kuat ya. Iya. Kak Feni ini kan sebenarnya kayaknya kalau misalnya nggak makan bentar itu apa sih mual gitu ya. Jadi Feni itu kalau misalnya sahur itu minum obat ini mah boleh Minum nggak sih obat mah. setiap puasa itu setiap harinya boleh nggak? Untuk pencegahan bisa. Kalau memang dari awalnya itu sudah ada keluhan seperti itu ya. Jadi keluhan kalau telat makan perutnya panas, kalau makan kebanyakan perutnya kembung, gampang bersendawa, gampang panas dadanya kayak istilahnya asam lambung naik gitu ya. Jadi dadanya terasa panas. Untuk pencegahan boleh minum obat-obat itu selama puasa. Nah juga nih Kak kalau Kakak ketahui Mbak Feni itu biasanya nyampe minum obat mahnya tuh nyampe 2 Kak. Gimana tuh Kak? Mana aja tuh sama aja.
Kapan Kak Feni minum 2 Fen? Pernah Kak, pernah. Biar kuat gitu. Ini kita minum obat ya, bukan nyemil obat. Konteksnya adalah minum obat, bukan nyemil obat. Tapi harus ada vitamin doang. Kak, kita kan kalau misalnya bulan puasa biasanya sering ngerasain yang namanya dehidrasi. Cara supaya kita nih lebih ini terkait dengan dehidrasi nih biar gak dehidrasi waktu siang-siang gitu itu kan sekarang kan lagi masa-masanya pingin ini ya pingin es Ya, buah gitu enak banget kayaknya es buah nih. sekarang jam-jam kritis gitu ya. Sebenarnya rekomendasinya tetap untuk mengganti cairan tubuh, satu-satunya yang baik, gampang, murah, dan bisa didapatkan di mana-mana adalah air putih. Seberapa banyak minum air putih? Ada yang bilang rekomendasinya 8 gelas per hari, tapi kalau bisa ini ya 2 sampai 3 liter sehari. Gitu. 2 sampai 3 liter sehari itu kayak apa ngaturnya? Terserah. Nggak bisa dipatok bahwa kita harus paham setiap orang itu nggak sama. Ada yang bisa langsung minum 2 liter, itu oke nggak masalah. Kalau kakak biasanya minumnya 1 liter setelah buka. Kan belum langsung makan tuh. Nanti setelah tarawih 1 liter lagi baru sudah makan berat. Habis itu nanti 1 liter atau gimana sih? ya pokok setelah buka 1 liter sampai mau tarawih. 1 liter langsung gluk-gluk gitu. Iya. Nggak langsung 1 liter habis gitu ya, Oh. bertahap. Kita orang juga bukan tendon. Kebayangin 1 liter langsung gluk-gluk Allah. Dari jam buka puasa sampai mau tarawih kan ada waktu bareng 1 jaman gitu ya. Kalau nggak bisa ya setelahnya tetap harus terkompensasi itu cairan hilang yang dalam waktu 12 jam lebih ini supaya tidak dehidrasi. Karena kalau dehidrasi repot nanti. Berarti kalau meskipun minum air 5 liter itu juga nggak apa-apa ya Kak? Nggak ada flek apa gitu ya Kak? Akan ada efek pada kondisi-kondisi tertentu. Makanya kenapa dibatasi konsumsinya 2 sampai 3 liter itu sudah optimal sudah. Serah mau kayak apa, mau 8 gelas apa segala macam. Jadi kalau misalnya kita puasa itu ternyata banyak sekali ya Kak ininya ya Kak manfaatnya gitu ya Kak Banyak untuk kesehatan sekali. ya Kak. Jadi untuk teman-teman yang di sini terutama yang sekarang-sekarang ini yang sekolah terutama ya kan butuh banget banyak tenaga itu. Bahkan kadang sampai ada teman-teman yang kalau pas lagi Senin masih upacara nggak ini puasa-puasa? Enggak. Ada yang kadang jam-jam istirahat itu sudah pusing, sudah keliengan, sudah pucat, apa segala macam itu. Ya memang kondisi badan orang tidak sama ya, tergantung. Karena ada yang bilang, ya tergantung dulu sahurnya apa gitu kan, kalau energinya banyak gitu. Jadi sahur itu tetap berpengaruh penting untuk keseharian puasa kita. Makanya jangan sahur mie ya guys. Nah Kak, kan ini udah terkait makan-makan ya Kak. Nah, terkait olahraga nih Kak, olahraga apa yang biasanya itu disarankan gitu di bulan puasa? Itu sih khusus untuk orang-orang yang rajin kayaknya ya Vel. Ya. Kita ini orang-orang apa ini ya? Orang-orang mageran gitu. Jadi kalau untuk olahraga yang dianjurkan dan direkomendasikan selama bulan puasa, yang pertama tergantung orangnya. Kalau orangnya sudah biasa berolahraga berat sebelum puasa, di saat puasa pun dia tidak akan terlalu bermasalah olahraga berat. Contohnya, teman-teman yang ikut basket, mungkin basketnya akan mundur ke 30 menit sebelum buka puasa. Kalau waktu yang lebih dianjurkan itu adalah setengah jam sebelum berbuka. Sehingga saat kita olahraga kan pasti akan lebih banyak lagi kehilangan cairan. Begitu selesai bisa langsung minum. Atau 2 jam setelah berbuka. Karena pengolahan makanan selesai 2 jam setelah berbuka. Rekomendasinya yang paling rekomendasi adalah bersepeda atau berjalan, jogging ringan itu. Gitu. Jogging ringan biasanya di jam-jam berapa itu Kak? Ya antara setengah jam sebelum berbuka atau 2 jam setelah berbuka. 2 jam itu kalau kita makan berat loh ya. Karena pengolahan makanan selesai di dalam tubuh itu 2 jam. Kalau sebelum itu kita ada kegiatan, takutnya nanti malah mual, muntah jadinya kalau kita terus olahraga. Kalau mau olahraga berat silahkan. Kan kadang ada tuh yang akhirnya malam baru nge-gym gitu, malam baru jogging gitu. Oke, tidak masalah. Nah, kalau Mbak Feni nih ya, mungkin kalau udah jogging-jogging gitu, pulang-pulang udah langsung minum tuh ya. Nggak kuat. Berangkat jogging pulang bawa es buah gitu. Carainnya es buah terus.
Kak, kalau misalnya bulan puasa ini kan kita kan nggak makan, nggak minum, otomatis di sekitaran mulut kita nih lumayan ini ya Kak, gitu. Penyebabnya kira-kira apa tuh Kak? Ya, biasanya aroma-aroma terapi yang keluar dari mulut itu satu karena memang apa yang kita makan saat sahur. Jadi mungkin pernah ngeliat kalau kita makan sesuatu tuh akhirnya jadi nempel-nempel atau jadi plak di gigi. Karena dia tinggi lemak, banyak minyak, atau memang tidak bersih saat waktu selesai makan pembersihannya. Yang pertama adalah sisa makanan yang menempel di gigi, dia akan jadi tempat tumbuhnya bakteri. Bakteri itulah yang bikin bau mulut. Yang pertama itu. Yang kedua adalah karena mulut kita kering ya. Jangankan saat puasa, saat tidur aja, bangun tidur nih. Iya, kita nggak makan minum waktu tidur. Bangun pagi itu apa? Terus bau mulut kita itu enak banget gitu. Enak banget, nikmat gitu ya. Enggak kan? Jadi karena memang hidrasi kita kurang, minum air kita kurang, jadi mulut kita kering, pertumbuhan bakteri jadi bisa lebih cepat di situ. Bau mulut bisa dari situ. Caranya gimana tuh Kak? Biar nggak bau mulut. Masa kita waktu bau mulut langsung minum gitu kan? Langsung kumur-kumur pakai es gitu ya. Jadi untuk pencegahannya, yang pertama menghindari jelas makanan-makanan yang bisa menumpuk plak di mulut. Jadi yang tinggi banget lemaknya, segala macam itu tuh, yang terlalu manis. Kalau sudah kadung kayak gitu, ya kita nggak bisa melarang ya. Orang-orang kan bisa suka-suka aja. Yang penting adalah langkah selanjutnya menyikat gigi dan menyikat lidah. Mungkin agak aneh ya menyikat Iya, lidah. menyikat lidah sih. Iya. Umum gak sih Kak kalau misalnya nyikat lidah ini? Tapi Feni sering coba. Iya, jadi nggak cuma gigi doang yang butuh dibersihkan, lidah Lidah itu juga. pun butuh dibersihkan supaya nanti kapan sudah dalam kondisi siang-siang kayak gini ya, kita ngomong sama orang, ngomong sama teman gini, mereka nggak langsung cabut gitu kan. Biar nggak langsung pingsan kayaknya. Iya, nggak tiba-tiba masuk UKS gitu kan. Nah, juga Ferry itu sering ngerasa pusing kalau bulan puasa. Penyebab pusing kalau pas bulan puasa itu apa emangnya Kak? Ferry soalnya sering ngalamin banget tuh, kayak tiba-tiba pusing gitu Kak. Pusing selama puasa, yang paling pasti nomor satu adalah kurang asupan. Asupan apa? Asupan gula. Karena metabolisme kita sebagian besar adalah diambil dari gula energinya. Kalau bahan bakar utamanya ndak ada, ya gimana kita mau gerak gitu kan. Akhirnya kalau pusing itu kan karena dari kurangnya metabolisme darah ke otak. Itu. Selain itu, jantung juga lebih berkurang metabolismenya. Karena apa? Air kurang, konsumsi garam itu sebenarnya bagus buat jantung, tapi tetap ada batasannya. Dan kalau konsumsi garam kita kurang, ya berarti metabolisme jantung juga berkurang. Dengan semua kurangnya metabolisme itu, pasti akan ada efek dan gejala. Salah satunya ya pusing, capek, keliengan gitu, lemes, 5L itu biasanya ya. 5L Letlah, apa letih, aja lesu, tuh? mulai lebay, apa itulah ya. 5L nih kayaknya sering Mbak Feni alamin nih, Fel. Kan itu kan kalau misalnya kita ini ya Kak, berarti kita nih butuh sekali ya Kak asupan gula waktu puasa gitu. Butuh asupan gula waktu puasa. Tapi perlu digarisbawahi, gula ini adalah bukan pure gula yang kita tahu selama ini ya. Karena kita makan nasi jadi gula. Kita makan protein jadi gula. Makan buah ada gula. Kita makan sayur pun ada yang jadi gula. Gitu. Kita makan lemak. Lemak ini ya banyak, makan bakso, mie ayam, makan rawon, sate. Itu ya juga akhirnya jadi gula gitu loh. Jangan terus salah paham. Wah, ini karena puasa nih minumnya manis-manis. Habis itu makannya yang manis-manis juga. Makan ini itu segala macam semua jadi gula. Nanti pas pengolahannya berat, orangnya pusing. Kenapa? Karena ngantuk. Banyakan makan. Kak Rizky ini kan mulai tadi kan bilang bakso gitu. Feni langsung kepikiran ya Allah bakso. Langsung kepikiran baksonya. Bahaya ya jam-jam segini ngomongin ngerasa-ngerasain makanan ini bahaya sih. Iya, ini kan Kak Rizky tadi bilang bahwasanya kalau kebanyakan makan tuh menyebabkan ngantuk. Sama tuh kayak Mbak Feni tuh kan makannya banyak tuh dari buka sampai sahur tuh makannya banyak. Jadi tidur terus selama seharian tuh. Aduh, enggak juga ya, Fel. Itu kalau nggak salah hibernasi namanya.
Oke Kak, ini kan mulai tadi ngobrol-ngobrolnya banyak banget gitu itu ya Kak. Ini saya sudah mulai haus ini sepertinya Kak. Mulai tadi asik ngobrol. guys. Kasihkan ngobrol gitu ya Kak. Kak Rizky, terima kasih ya Kak sudah Ya, menyempatkan sama-sama. waktu. Saya juga terima kasih sekali buat Ilmunya, adik-adik. ilmunya buat Gen Z, buat sobat-sobat gitu itu ya. sobat-sobat Saka. Makasih banyak, sangat menginspirasi banget, sangat apa ya, sangat memberi ilmu banget lah gitu Untuk entah ya. kita semua. Makasih banyak. Terima kasih sudah boleh main-main ke sini. Ya mungkin mudah-mudahan lain kali bisa main-main lagi ke sini. Wah, ini saya terkejut juga loh. Ini sekarang SMP zaman sekarang beda sama zaman saya dulu. Makin keren. Keren banget sih. Apalagi di era digital sekarang ya, apa-apa harus bisa lewat ujung jari. Sekarang wah berkembang banget sih. Plus banget. Plus untuk Kak SMP Rizky juga, Kak Rizky juga Ya, udah Kak Rizky Terima juga. kasih kesempatannya. Terima kasih Sobat Saka yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga di-share. Kita juga sebagai host yang cantik-cantik jelita ini ya teman-teman ya. Mau minta maaf kalau misal kita ada salah kata. bener. Karena sekarang kan bulan marhaban ya Ramadan. Merabannya Ramadan. Oke, podcast selanjutnya jangan lupa dinantikan juga dalam masih sama di edisi kesehatan. Siapa tuh Vel kira-kira Vel bintang tamu kita selanjutnya? Bintang tamu kita selanjutnya yaitu Dr. Hajah Yesi Rahmawati, SPOG, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Probolinggo. Dengan tema masih dirahasiakan ya Kak. Ya, biar Daripada penasaran gitu para sobat-sobat Spensaka. dinantikan aja nih ya guys podcast kita selanjutnya. Soalnya dokter Yesi nih Vel yang hadir gitu itu ya. Jadi mungkin segitu saja ya guys video podcast kita pada kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga di share. See you and goodbye. Bye bye. Terima kasih.